hadana linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih terus dengan kasih sayangnya tanpa hitung-hitungan memberikan kita nikmat kesehatan yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal nikmat ini nikmat yang paling ya. Teman-teman, kita langsung saja. Alhamdulillah kita masuk ke poin 44 ya. Selamat datang kepada Uli. Mbak Winda, ini ada teman saya baru namanya Uli. Uli iPhone. Iya. Oke. Ahlan wa sahlan Mbak Uli. Jadi judul bukunya ada wa penyakit dan obatnya. Macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Seperti itulah kira-kira arti judul kitab kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin 44, yaitu maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Siapa musuh manusia? Siapa Ibu Mima? Bu Winda? Musuh Jin manusia siapa? dan setan. Iya. Syaitan. Maksiat adalah bantuan yang diberikan manusia untuk menguatkan musuhnya, yaitu setan. Dan tergolong pasukan yang menguatkan musuh untuk memerangi dirinya. Jadi bahasanya kalau kita pengen setan itu lemah, kita hindari maksiat. Jadi kalau kita masih bermaksiat, berarti kita masih mengizinkan setan itu untuk kuat. Tuh ya. Ya kayak kalau saya di ruqyah kan biasa saya kalau pesan ke pasien, ingat ya setelah di ruqyah pantangannya apa? Yaitu marah. Pantangannya marah, pantangannya suuzon, pantangannya enggak tegur-teguran sama suami, atau pantangan semua tuh ya. Nah, yang demikian itu ditetapkan Allah Ta'ala untuk menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah berpisah darinya. Jadi dicamkan baik-baik ya, musuh yang benar-benar dibilang musuh nyata, tapi dia nggak mau jauh-jauh dari kita nih si musuh ini gitu, nempel mulu. Udah kalah deh bestinya Winda dah pokoknya dah. Jadi Ibu Winda selengket lagi, selengket-lengketnya Acis sama ibunya lebih lengket lagi si besti ini nih Bu. Setan rajim ini nih ya. Walaupun hanya sekejap mata dia nggak mau berpisah dari manusia. Serta dengan teman yang tetap terjaga dan tidak pernah lalai. Musuh dan bala tentaranya tersebut melihat manusia dari suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Jadi kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Jadi dia ngapain dia ngeliatin, Win? Tahu kan kalau kita lihat animal discovery gitu yang kalau macan lagi mengintai korbannya kan lama, pelan-pelan. Nah, begitulah setan memantau manusia untuk apa? Mencari kapan kita lengah. Ya. Musuh tadi menyerangnya pada setiap kesempatan. Setiap kali musuh itu mampu atau berkesempatan membuat makar kepada manusia tadi, tentu saja dia akan melakukannya. Nggak, dengan apa? Dia minta lagi bantuan kepada keturunan moyangnya, yaitu setan dari kalangan jin, juga kepada selain mereka, yaitu setan dari kalangan manusia. Jadi, maka disebut dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Khonnas itu atau setan yang selalu ngikutin kita itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Kalau jin-jin itu atau setan-setan itu lewat kalangan mereka sendiri enggak pernah mampu untuk menggoda kita misalnya, maka mereka akan minta dari kalangan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang punya jiwa setan tentu saja. Jadi kolaborasi yang bahasanya duet maut lah itu. Kalau udah ketemu manusia yang jahat sama ketemu sama setan, maka kolaborasi dari mereka bisa bikin makar kepada manusia. Lalu si musuh pun menyusun strategi
mempersiapkan semua jebakan, dan menebar mata-mata. Nih, Uli ya, kitab ini disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama pakar urusan penyakit hati, di mana penyakit hati ini juga memudahkan penyakit fisik, memudahkan segala sihir dan ain menimpa seorang manusia. Jadi beliau sendiri yang bilang ya bahwa setan itu kalau udah nggak bisa menggoda kita dengan kalangan mereka, maka mereka pakai bantuan setan dari kalangan manusia. Contohnya gimana? eh Winda nih pengen baik-baikan sama suami, ntar sahabatnya bilang, ngapain lo baik-baikan sama suami lo, ngapain lo baikan, udah kagak usah, ntar aja, di mana harga diri lo kalau lo cepet memaafkan gitu, benar nggak Win? Ya, jadi itu setan dari kalangan manusia. Orang mau maaf-maafan malah dia melarang, mencegah gitu ya, kelihatan bahasanya itu kayak ngebelain gitu, di mana harga diri lo kalau ngalah secepat itu kayak gitu ya. Jadi justru paling serem itu juga setan dari kalangan manusia. Nah, musuh itu berkata kepada para pembantunya, binasakanlah musuh kalian sekaligus musuh moyang kalian, yaitu manusia. Jadi emang dendamnya itu dendam kesumat banget. Setan-setan ini meneruskan dendam dari moyangnya, yaitu iblis laknatullah. Jangan sampai kalian gagal dalam hal ini, sampai-sampai mereka bisa dapat surga, sementara kalian di neraka. Dia dapat rahmat, kalian dapat laknat. Kalian tahu apa yang telah menimpa kita? Berupa kehinaan, laknat, dan jauh dari rahmat Allah. Karena mereka, tuh kata mereka tuh briefingnya mereka kepada sesama mereka. Jadi kenapa mereka gigih banget, nggak kenal lelah. Bahkan kalau bisa bisa dilucu-lucuin bahasanya, mereka tuh sabar banget. Kalau mau belajar sabar, belajar tuh dari sabar setan. Sabar banget ngegodain manusia, bertahap. Nah, dia godain manusia aja bertahap. Masa kita mau ngajak orang bener nggak bertahap, ya kan? Maunya instan ya, maunya instan. Nah, maunya instan. Lo kalau udah begini harusnya begitu, bla 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 lah. Oh, kesian orang kan. Nah, hijrah itu juga bertahap. Jadi, eh, kenapa mereka gigih? Karena mereka udah tahu surga. Mereka udah tahu enaknya surga. Udah tahu banget kehidupan di surga. Kita sama sekali nggak tahu. Makanya kita kadang-kadang masih bisa tertipu sama tipu daya setan. Kalau mereka akan gigih, kenapa? Karena mereka nggak rela banget, nggak redo banget kita bisa masuk surga. Gitu. Nggak akan redo mereka lihat perempuan, udah jaga diri, tutup aurat, rajin menuntut ilmu, kesana kesini disamperin, ya pasti dibikinnya apa ya? Wah, dibikin ntar dari merasa lebih baik dari yang lain. Hmm, Terjadilah yang namanya grup dalam grup, pasti grup dalam grup, halakoh dalam halakoh, ya majelis dalam majelis gitu. Udah ada majelis ilmu, ada majelis lagi nyempil di pojokan gitu. Jadi kata musuh itu kepada para pembantunya, mereka bilang, binasakanlah musuh kalian sekaligus musuh moyang kalian. Jadi mereka selalu bilang kita tuh dapat laknat karena mereka, mereka dapat rahmat, kita dapat neraka gara-gara mereka, malah mereka dapat rahmat, itu kan. Kita dapat kehinaan karena mereka juga, malah mereka masuk surga. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah, kata si setan tadi, untuk menjadikan orang-orang tersebut bersama-sama kita nanti dalam bencana ini. Sesungguhnya kita tidak akan bisa tinggal bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka di surga. Jadi mereka udah tahu mereka nggak akan pernah bisa masuk surga. Bagaimanapun caranya udah nggak akan pernah bisa. Jadi makanya yang mereka bisa lakukan adalah menyesatkan manusia untuk jadi teman mereka nanti di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sedangkan Allah kita, Rabb kita, berkali-kali dalam Quran juga berfirman, Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, si setan ini adalah musuh buat kalian yang nyata. Gitu ya, pasti sering ketemu ke ayat itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Belum lagi ta'awuz yang sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, bagaimana nggak tambah gedek hati mereka. Dikasih kita bekal ta'awuz. Disebutlah dalam ta'awuz itu mereka yang terkutuk gitu. Maka
Allah telah memberitahukan kepada kita segala tindak tanduk musuh kita itu, yaitu si setan ini. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap menghadapinya. Jadi Allah Ta'ala melepas kita di dunia bukan tanpa perbekalan gitu ya. Allah lepas kita ke dunia ini, bekal kita lengkap. Al-Quran, hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Lalu Rasulullah tegaskan lagi dalam sabdanya, dua perkara ini kalau kalian pegang keduanya, kalian nggak akan tersesat selamanya. Itu kata Nabi kita. Apa yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Jadi sebenarnya bekal kita udah banyak. Belum lagi apa? Di Ar-Ra'd ayat 11 juga ditegaskan bahwa Allah Ta'ala selalu mengirimkan kepada kita malaikat-malaikatnya untuk jaga kita bergantian siang dan malam. Berarti kita nggak ada yang namanya posisi kita sendirian. Gitu ya. Apalagi orang-orang sakit. Nih, Mbak Uli ini suaminya lagi diuji sama Allah Ta'ala dengan sakit ya. Nanti kita doain juga supaya suaminya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Bahkan untuk orang-orang sakit juga Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala bilang, aku sakit, hambaku nggak nengokin aku. Nah, malaikat bertanya, gimana engkau sakit ya Rabb, sedangkan engkau kan yang maha menyembuhkan. Kata Allah Ta'ala, itu ada hambaku yang sakit. Jadi kalau ada hambanya yang sakit, Allah Ta'ala bersama si hamba tersebut. Jadi hakikatnya kalau kita nengokin orang sakit, bukan kita yang doain, tapi kita minta doa sama dia. Kenapa? Karena orang lagi sakit itu didampingin banyak malaikat. Diamininnya sama para malaikat. Makanya kalau orang sakit katanya dikuburin dosa-dosanya, setan juga tambah geringsang lagi dia, geringsatan dia. Enak banget sih manusia itu. Lagi sakit, lagi susah. Kalau mereka bisa tahan, sabar, pahala. Orang kayanya juga lagi ke lapangan, mereka timbang mereka berzikir, syukur, pahala juga. Jadi mereka akan terus godain kita. Nah, makanya ujian orang sakit adalah apa? Kesabaran. Sabar buat yang sakit, sabar buat yang nungguin. Kenapa rasanya susah banget untuk bersabar ketika kita sakit, atau untuk bersabar ketika kita ngejagain atau ngurusin orang sakit? Karena pahalanya dahsyat. Karena saat itu adalah saat banyak dikabulkannya doa-doa. Jadi setan pengen mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita, alih-alih kita berdoa, yakin minta kesembuhan sama Allah, kita akhirnya jadi hilang semangat, jadi ngeluh, jadi marah, kayak gitu. Ya, itu udah jelas Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sakit. Malaikat juga bersama orang yang sakit. Jadi kalau ngomong soal ijabahnya doa, ijabah banget doanya orang-orang yang lagi sakit. Oh, ya, saling memberi hadiah kita sama sesama kita apa? Kita hadiahkan doa untuk teman kita yang sakit, mereka juga hadiahkan kita dengan doa kebaikan yang sama. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ketika Allah Ta'ala mengetahui bahwa Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat si musuh ini, yaitu musuh yang telah menguasai mereka, maka dia, Allah, membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Dan musuh manusia tadi juga dibantu dengan pasukan dan tentaranya. Jadi apa teman-teman sifatnya dunia? Nih lihat, Allah mensyariatkan jihad sepanjang hayat di dunia. Jadi nggak usah heran kalau di dunia rasa capek, capek lahir, capek batin, capek bersabar, capek untuk terus kuat, capek untuk terus kelihatan baik-baik saja. Padahal kan kalau kata Allah, ya it's okay for not to be okay gitu loh. Nggak masalah untuk kelihatan nggak baik saja, nggak usah pura-pura kuat, nggak usah sok kuat. Ada kalian mau nangis, nangis aja. Bilang nggak kuat, makanya Allah tahu kita memang nggak kuat, maka Allah kasih kita la haula wala quwata illa billah. Makanya mau nangis rasanya ya kalau bilang memang jihad kita itu sepanjang hayat di dunia. Teman-teman ngarepin enak di dunia, ngarepin tenang, salah. Dunia tempat kita berperang, dunia tempatnya capek, dunia tempatnya lelah, dunia tempatnya sakit, tempatnya sedih, tempatnya kehilangan, itu dunia. Ya. Nah,
yang kalau dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti satu nafas dari nafas-nafasmu. Allah membeli harta dan jiwa kaum mukminin dengan surga. Hingga mereka berperang di jalannya, mereka membunuh atau terbunuh. Lantas Allah mengabarkan bahwa itu adalah janji yang ditegaskan dalam kitab-kitabnya yang paling mulia, yaitu Taurat, Injil, dan Quran. Sekaligus mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan mereka agar bergembira dengan transaksi ini. Jadi emang kita itu udah dibeli jiwa kita dengan surga. Mau enggak gitu loh. Udah tuker hartamu, jiwamu, tukeran barter sama surga ya gitu loh. Mbak Prita, Prita Dewi. Kalau dibilang begitu, Prita Dewi, Ya, harta, Om. hartamu, jiwamu, anak-anakmu, suamimu, mau nggak? Semuanya aku barter pakai surga. Mau, Om. Mau Pasti, ya Allah. pasti mau kan? Cuman, rasanya gimana? Tapi dengarnya gimana gitu, Om? Iya, dalam banget kan? Pasti berat nih gitu. Cuman masalahnya saya kuat nggak ya Rob gitu kan? Ya, yang bisa ngasih kita kekuatan cuma Allah Ta'ala. Makanya kita minta di Al-Baqarah terakhir. Rabbana wala tuhammilna malato kotola nabi. Ya Rob, tolong ya kami jangan dikasih beban dengan beban yang kami nggak sanggup memikulnya. Jadi kita udah minta duluan sama Allah. Kita nggak tahu jenis ujian yang seperti apa yang kita nggak sanggup. Nah, kita cuman cukup ngomong kayak gitu. Karena kadang-kadang kita merasa, aku nggak sanggup kalau dikasih ujian C, atau dikasih ujian F, malah lebih berat lagi. Makanya bukan kita yang memilih, tapi kita cukup bilang, jangan dikasih ujian yang melebihi kemampuan kita. Nah, di sini, barang siapa yang ingin mengetahui nilai jual beli tadi, maka hendaklah dia melihat siapa pembelinya, harga yang ditawarkan, dan siapa yang melangsungkan proses transaksi. Adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Transaksi manakah yang lebih menguntungkan daripadanya? Saya jual minyak cuma harga 150.000 misalnya. Atau Winda belinya sampai harga 15 juta sebotol. Girang nggak saya? Girang benar. Tapi Allah Ta'ala lebih lagi dari itu. Ya, harta kita yang secuil, dibarternya pakai surga. Jiwa kita yang memang pasti juga akan kembali kepada Allah. Tapi kita sayang-sayang. Kita bilang, entar dulu ya Rob, entar dulu belum siap. Entar dulu ya Rob, kasihan anak. Padahal Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal kita, udah datang waktunya, kita nggak akan pernah bisa memajukan atau memundurkannya sedetik pun. Berarti kita mau nego atau tidak nego, jiwa kita emang udah pasti akan kembali. Nah, mendingan kita ikutin gitu. Iya ya Rob, barter sama surga ya Rob. Cuman saya dikuatin ya Rob ya gitu. Kuatin ya Allah ya. Kalau saya nggak tahu, kasih tahu. Kasih saya petunjuk. Kalau saya nggak paham, kasih saya pemahaman. Sampai saya bisa ridho ya Rob. Karena yang kasih kita petunjuk itu adalah Allah. Allah pun menguatkan perkara ini bagi manusia melalui firman-Nya, itu surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Coba siapa yang mau baca? Baca terjemahnya yang mau baca. As-Saff ayat 10 sampai 13. Di buku kita. Aku boleh? Monggo, Ibu Mima. As-Saff ayat 10 sampai 13. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adon. Nah, gimana sih bacanya? Adonan ya. Aden ya. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai,
yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira pada orang-orang mukmin. Ya, jadi kita tuh udah pasti dikasihnya berita gembira, wa basyiril mukminin. Mau dapat berita gembira, iman dulu. Ya, ya lazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu kutunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini udah dikasih tahu dari awal. Mau nggak perdagangan ini, transaksi ini, kayak kita dikasih diiklanin, mau nggak kamu ikut asuransi jiwa? Kalau ikut ini, kamu tak dapat keuntungan begini-begini. Kan orang aja dengan janji manusia aja bisa tergiur ya. Ini Allah Ta'ala yang bilang, kamu kalau mau nih transaksi ini, kamu selamat dari azab yang pedih. Itu apa? Satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu, iman sama Allah dan Rasulnya. Kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kenapa Allah sebut harta dan jiwa? Ini dua hal ini yang paling disayang sama manusia. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Mbak Win? Harta dan jiwa paling kita sayang. Ya, berasa kita apa namanya, masih pengen lama namanya anak-anak kita, jiwa kita gitu kan. Atau harta kita berasa waktu ngumpulinnya. Ya itu tadi. Makanya setan bikin banget kita takut mati, cinta harta. Padahal dua hal tadi barteran kita biar dapat surga, biar dapat lolos dari azab yang pedih. Pokoknya setan itu ngincer mana yang kira-kira akan Allah kasih ke kita sebagai keberuntungan, di situ dibikin susah sama setan. Maka ngeluarin harta terasa berat, atau berkorban jiwa juga terasa berat. Udahlah nggak usah capek-capek lah timbang buat dakwah aja. Beragama yang penting apa namanya, yang penting udah segala kewajiban dikerjain, udah nggak usah berlebihan, ada kayak gitu ya, naudzubillah ya. Nah kemudian beriman pada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Kalau bisa dapat itu, berarti kalian menang. Menangnya menang yang cum laude gitu loh, menang yang keren, bukan cuma sekedar menang, bukan menang babak belur, ya. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu apa? Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini boleh ya untuk yang lagi diuji dengan apa namanya, kesulitan, sakit dan segala macam, ini juga bisa jadi ayat ruqyah. Makanya ayat ruqyah tuh kalau dalam eh, apa namanya, urutannya di kitab tentang ruqyah ya, biasa surat As-Saff itu ditulis 1 sampai 10. Nah, boleh juga tambahin sampai 13 nih. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan musuh berkuasa atas hambanya yang mukmin, salah satu makhluknya yang sangat dia cintai, melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintai. Jadi jihad itu perkara yang Allah cintain. Namanya jihad itu ngapain? Jihad itu tadi membarter, menukar tenaga kita, pikiran kita, waktu kita dengan agama. Jihad. Makanya pelajar, kalau udah belajar benar, tekun, di jihad fisabilillah namanya. Perempuan-perempuan yang lagi bantu suami dengan dia juga bekerja, ya, sambil jaga dirinya, itu juga mereka jihad. Kenapa? Lagi menjaga kehormatan keluarga. Yang belum nikah misalnya, tetap menjaga dirinya dari segala hal-hal yang mungkin bisa saja mereka lakukan dengan gampang, dengan uang yang mereka punya, tapi mereka tetap jaga diri. Itu jihad mereka, fisabilillah, Masya Allah. Dengan apapun ujian-ujian yang Allah kasih saat ini, itulah jihad kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bahasanya nggak ada yang namanya setetes pun keringat kita ketika kita niatkan untuk jihad di jalan Allah, itu nggak ada yang sia-sia. Ya, maka dibilang Allah Ta'ala udah bilang, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah terkantuk-kantuk,
si Natu itu terngantuk-ngantuk dan juga nggak pernah tidur. Berarti apa? Walaupun manusia nggak lihat, Allah selalu lihat. Kebaikan-kebaikan, perjuangan, jihad, kesakitan teman-teman semua, ya air matanya, semua dilihat sama Allah Ta'ala. Allah Maha tahu. Nah, di sini bahkan eh, pelaku jihad adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dan dekat kedudukannya di sisi Allah. Bahkan Rob kita mengikatkan bendera perang ini kepada intisari makhluknya, yaitu hati. Jadi hati itulah eh, bahasa apa ya? Panglima perang kita yang sesungguhnya gitu loh. Yang itu yang harus kita perhatikan si hati ini. Kenapa? Karena itu tempat mengenal, tempat mencintai, tempat kita untuk mengenal Allah dan menyembahnya. Sekaligus tempat kita berikhlas, bertawakal, dan juga sesuatu yang bisa mendorong kita untuk bertaubat. Itu hati. Nah, urusan perang ini Allah wakilkan kepada hati. Lalu dia menolong dengan pasukan dari kalangan malaikat yang selalu menyertai kaum mukminin. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Baginya, yaitu manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Berarti kita itu, kalau dibilang sultan, sultannya sultan kita sebenarnya. Maka benar Allah Ta'ala bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita tuh masterpiece-nya Allah. Kita makhluk kebanggaannya Allah. Kalau udah kebanggaan, kesayangan, pasti kita jaga banget kan. Maka Allah kasih kita penjaga-penjaga. Coba, kurang sayang apalagi Allah sama kita, maka dibilang Allah maha menjaga. Sejak kita diciptakan, Allah Ta'ala udah membanggakan kita di depan para malaikat. Allah bilang, kita akan jadi khalifah di muka bumi. Pemimpin. Gitu ya, makhluk yang katanya malaikat itu cuma bisanya bikin kerusakan, pertumpahan darah, emang benar. Tapi Allah Ta'ala bilang, ya pokoknya aku lebih tahu daripada kalian. Artinya, kita mau jadi mulia atau tidak, itu juga tergantung kita. Tapi Allah Ta'ala menciptakan kita benar-benar dengan status yang mulia, yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, baru tuh kita dengan ulah kita sendiri. Kalau kita boleh bilang kita bego ya. Kita udah dibikin yang dengan ciptaan terbaik. Kelakuan kita, nauzubillah bukan kita. Kelakuan manusia kadang ada yang lebih daripada hewan. Makanya summa rodadnahu asfala safilin. Hewan aja ogah, kadang-kadang manusia melakukannya. Nah itu maka dibilang akhirnya gara-gara kelakuan mereka sendiri, maka Allah tempatkan mereka ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Dari tempat yang paling mulia, dari bentuk yang terbaik. Ya. Maka di sini urusan perang ini Allah wakilkan kepada hati. Para malaikat datang silih berganti. Kalau sebagiannya pergi, maka datanglah sebagian yang lain untuk mengokohkannya, menyuruhnya mengerjakan kebaikan, mendorongnya, menolong, dan menjanjikannya kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau kita misalnya lagi sedih, atau lagi marah, lagi sendiri, kadang suka ada bisikan kan, udah ikhlas aja, udah pasti ada balasannya kok, bla 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 bla. Itu siapa? Itu malaikat yang lagi berbisik-bisik itu. Karena merasa kadang-kadang ya, insya Allah nih teman-teman, dalam kondisi nangis, nangis banget, dalam ujian yang berat banget, tapi kok ada perasaan tenang ya, itu lagi dipeluk sama malaikat, lagi dipupuk sama malaikat. Pasti teman-teman pernah ngerasain. Padahal secara secara nyatanya ujian ini belum ada solusinya. Tapi kok tenang ya ketika bisa teman-teman bisa zikir, bisa ngaji, lalu sujud di tengah malam. Kok tenang? Padahal solusi belum datang. Itu malaikat lagi meluk-meluk teman-teman semua. Ya, kata mereka apa? Ini cuma kesabaran yang sebentar kok. Nanti kamu akan bersenang-senang untuk selamanya. Jadi kita tuh akan bersenang-senang selamanya di surga. Lah setan mana mau kita dengar kalimat-kalimat kayak gitu. Nanti dibikinlah. Jadi gue ganti aja. Itu yang namanya khonas.
Kenapa namanya khannas? Khannas itu setan yang akan mendekat ke kita kalau kita lagi lalai. Kalau kita lagi ingat Allah, nyebut nama Allah, dia jauh. Jadi kalau nggak pengen dekat-dekat sama khannas, terus aja sebut nama Allah. Zikir aja terus. Dalam kondisi berbaring, berdiri, berjalan, kondisi masak, ya, di perjalanan, bawa motor, terus aja. Khannas nggak akan berani dekat kita selama kita menyebut nama Allah. Maka Allah menolong hati dengan pasukan yang lain, yaitu apa? Wahyu dan firman-Nya. Dan Allah mengirimkan Rasul-Nya dan menurunkan kitabnya untuk manusia. Maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Di samping itu, hati juga diperkuat dengan akal yang bertindak sebagai pendamping dan pengatur, dengan pengetahuan sebagai penasihat dan petunjuk, dengan iman sebagai pengokoh dan penolong, dan dengan keyakinan sebagai pengungkap hakikat perkara. Hingga seolah-olah dia melihat apa yang dijanjikan Allah kepada para wali dan golongannya atas musuh-musuhnya. Akal mengatur pasukannya. Pengetahuan memberi masukan informasi tentang strategi perang dan posisi yang tepat. Iman menguatkan dia, menjadikannya sabar, dan keyakinan membuatnya maju menyerang dengan serangan yang tepat. Jadi itu tadi ya, kombinasi yang keren tuh ya. Pengetahuan. Makanya kita minta sama Allah kan apa? Robbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, gitu kan. Wahdini itu berikan kami hidayah, minta petunjuk. Buat apa kalau dapat petunjuk kan kita insya Allah jadi tahu. Kalau orang tahu medan perangnya, dia akan semakin siap. Jadi itu kombinasi yang keren. Ada iman, ada akal, ada pengetahuan, ya. Lalu bisa sabar dia, bisa yakin. Selanjutnya Allah menolong pelaku peperangan ini dengan kekuatan yang tampak dan tersembunyi. Dia jadikan mata sebagai pengamatnya, telinga sebagai pembawa berita, lisan sebagai penterjemahnya, dan kedua kaki dan tangan sebagai para penolongnya. Lalu Allah perintahkan para malaikat dan para pengusung arasnya agar memintakan ampunan untuk manusia. Masya Allah. Kita itu selagi kita benar-benar emang pakai dengan cara yang benar, nikmatnya Allah kasih ini, mata, tangan, kaki, ya, untuk bekerja, beribadah. Beribadah itu maksudnya apapun status teman-teman, semua niatnya sebagai ibadah. Ngurusin suami yang sakit, niatnya karena Allah, udah ibadah. Ngurusin anak yang sakit, niatnya karena Allah, ibadah. Ya, terus ngantar anak, jemput anak, ya, anak belum pulang, kita khawatir. Itu ibadah tuh, segala kekhawatiran kita pun ibadah. Maka di sini eh, hingga akhirnya eh, memohon agar Allah menjaganya dari segala keburukan. Jadi sampai malaikat aras pun minta ampunan buat manusia, dan mereka minta pada Allah agar menjaga kita dari segala keburukan dan masukkan kita ke dalam surga. Itu malaikat loh yang doain kita. Yang mereka terang-terangan paling perkasa, mereka yang mendukung aras Allah Ta'ala. Hingga akhirnya Allah sendirilah yang membela. Sambil berkata, mereka adalah golongan aku. Sungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Al-Mujadilah ayat 22. Dan Allah juga bilang, kita adalah tentaranya Allah. Ya, sungguhnya tentara kami adalah itulah yang pasti menang. As-Saffat 173. Allah juga mengajarkan para hambanya tentang cara jihad dan peperangan ini. Nah, pendidikan ini digabungkan dalam 4 kata. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, bersabarlah kamu, satu, dan kuatkan kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi pertama sabar, terus kuatin terus sabarnya. Kenapa 2 kali Allah sebut? Karena emang sabar itu berat, Allah tahu. Kamu udah punya sabar? Punya, insya Allah semua kita punya. Semua orang beriman punya. Cuman bahasanya ada yang sabarnya kurang kuat, ya. Maka Allah bilang, kuatin terus sabarnya ya. Kuatin terus sabarnya. Berarti kita semua punya. Modal sabar semua punya. Cuman bahasanya, mau nggak kita terus menguatkan sabar kita? Gitu.
Setelah sabar 2 kali tadi, baru selalu siap siaga dan bertawakal kepada Allah supaya kita beruntung. Karena cuma orang yang bertakwa yang beruntung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertawakal itu Allah kasih dia jalan keluar dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Kita nggak nyangka nih, ikhtiar kita kemana-mana, kesana kesini, tahu dari jalur yang dekat, gitu ya. Ikhtiar kita kesana kesini, ikhtiar penyakit kita, ikhtiar kesembuhan, udah kemana-mana, tahu semuanya sama dokter yang ini misalnya. Tapi nggak ada, jangan ada kata-kata begini, nggak tahu gitu gue dari dulu kesini aja, enggak. Emang Allah nyuruh kita ikhtiar dulu. Kenapa? Ya jangan disesali karena semua ikhtiar itu berpahala. Jadi nggak usah menyesali udah kemana-mananya gitu ya. Memang harus seperti itulah sunnahnya kita berikhtiar. Coba sekarang baca Aisyah. Jihad tidak sempurna selain dengan 4 perkara di atas. Coba. Aisyah Fudoli, apakah dirimu standby? 5, 4, 3, 2, 1. Hadir Ustazah. Baca ya sayang ya. Jihad Ya, baik. nah selain dengan 4 perkara di atas. Oke. Jihad tidak sempurna selain dengan 4 perkara di atas. Kesabaran tidak akan sempurna melainkan dengan musabaroh, yaitu menunjukkan kesabaran hati dengan menjaganya dan mengawasi musuh agar musuh itu tidak menyusup masuk serta tidak melewati pos-pos keamanan. Nah, berarti sabar aja emang juga harus dikuatin lagi sabarnya, benar nggak Aisyah? Benar, Ya. Ustazah. Iya, dengan musabaroh diteguhkan lagi hatinya, harus diawasin supaya apa? Supaya musuh nggak masuk menyusup. Jadi bahasanya kalau orang itu udah sabar jangan bangga, sabar itu kudu dijaga lagi gitu. Selanjutnya lanjutin Aisyah. Setelah menunjukkan kesabaran dan mengawasi musuh, masih dibutuhkan satu perkara lagi, yaitu murabato. Maksud murabato adalah melazimi atau mengawasi dan melindungi pos-pos mata, telinga, lisan, mulut atau perut, tangan, dan kaki. Lewat pos-pos inilah musuh masuk, melakukan spionase, dan membuat kerusakan. Sekali lagi, murabato meneguhkan kekuatan pos-pos tersebut, jangan sampai dibiarkan satu pos pun kosong yang bisa dimasuki musuh. Jadi orang beriman, udah sabar, tetap harus waspada. Kenapa? Pernah nggak teman-teman mikir gini? Baru berniat nih, pokoknya besok mau sabar berusaha untuk lebih sabar lagi. Tahu ujiannya langsung aja jebret saat itu juga ada aja. Kalau nggak dari anak, kalau nggak dari temen, kalau nggak dari dagangan, pembeli, benar nggak Bu Indah? Setiap kita berniat untuk menjadi lebih baik, langsung ujian itu ada. Gitu. Berarti apa? Kita ini agak-agak lemah nih pos-pos keamanan kita, entah pos mata kita yang kurang aman, ya baru kita bilang sabar. Lihat lihat medsos, nggak teman kita jalan-jalan, aduh jadinya nyolot kita sama suami kita, nauzubillah ya. Terus kalau nggak lewat mata, pos telinga, kalau nggak pos telinga, pos mulut, katanya kagak mau ngomel juga dia, aduh ya. Jadi itu tadi harus ada murabatoh. Apa murabatoh? Selalu mengawasi dan melindungi pos-pos mata kita, telinga, lisan, mulut atau perut, tangan dan kaki. Lanjutin Aisyah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul, sekaligus manusia yang paling kuat perlindungannya dari syaitan. Namun, pada peristiwa Perang Uhud, ketika mereka meninggalkan pos yang diperintahkan untuk tetap dijaga, maka masuklah musuh dan terjadilah apa yang terjadi. Bencana kekalahan menimpa kaum muslimin. Iya, sekelas sahabat aja pernah terkecoh, ya. Pos nggak dijaga, nggak mereka nggak tetap di posisi masing-masing. Nah, itu memang bencana banget tuh, bencana kekalahan menimpa kaum muslimin saat itu. Sedih banget saat itu ya. Maka dari 4 perkara dia yang tadi disebutkan, 3 perkara terkumpul pada takwa kepada Allah dan sekaligus menjadi tiang bagi ketiganya. Itu apa? Sabar, musabaroh, dan murabatoh. Dia nggak manfaat kalau nggak pakai takwa. Sabar, musabaroh, murabatoh, takwa. Berarti ini 3 sehat, 4 sempurna gitu ya.
sabar harus punya. Jadi mungkin ini tingkatan kita nih mungkin masih di tingkat pertama terus, cuman punya sabar doang, ya. Ternyata kesabaran kita harus dimusabarohin lagi, harus dimurobatohin lagi. Habis itu jaga dengan takwa. Takwa itu sendiri nggak akan tegak, melainkan dengan kesabaran. Jadi saling terkait. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sabar saja nggak pakai sholat nggak cukup. Sholat aja nggak pakai sabar juga nggak bisa. Dua-duanya. Karena untuk mempertahankan bisa terus menegakkan sholat dalam kondisi mungkin kita yang tidak sempurna, lagi nggak enak-enaknya badan, susah nggak? Susah. Makanya harus pakai sabar. Sabar dengan ngantuknya, sabar dengan terpaksanya. Ya Allah, subhanallah gitu ya. Nah sekarang bayangkanlah bertemunya dua pasukan yang bersaf-saf di dalam dirimu. Bayangin ya. Perhatikan bagaimana terkadang kamu berada di atas angin atau beruntung, kadang-kadang juga kamu rugi. Lalu penguasa kekufuran mendatangimu dengan pasukan dan bala tentaranya. Dan dia dapati hati sedang berada dalam bentengnya dan duduk di atas kursi kerajaannya. Titahnya terlaksana berkat para pembantunya. Dia dikelilingi oleh tentara yang berperang untuk menjaganya dan melindungi kerajaannya. Musuh tersebut tidak dapat menyerangnya, melainkan dengan cara bersekongkol dengan sejumlah pemangku jabatan dan tentaranya. Siapa? Lihatlah, ajudan pribadi siapa nih? Orang yang paling dekat kedudukannya sama dia siapa? Yang paling dekat sama hawa nafsu siapa? Jadi akan dicari kelemahannya. Dia udah sabar nih orang ini nih. Dengan bencana yang menimpa dia. Udah teguh. Setan akan cari kelemahannya di mana nih orang. Coba lihat hatinya paling berat di mana? Berat di hartanya kah? Atau berat di anaknya kah? Atau berat di pasangannya? Hawa nafsu gimana? Lebih ke marah atau lebih ke baperan? Disitulah semakin diperparah oleh si setan-setan tadi. Maka setan itu berkata kepada para pembantunya, datangilah hawa nafsu dan penuhi keinginannya. Amatilah perkara-perkara yang dicintainya dan apa saja yang dia sukai. Lalu janjikan dan berikan semua itu kepadanya. Jadikanlah apa yang dicintai senantiasa terbayang olehnya, baik dalam kondisi tidur maupun terjaga. Jika hawa nafsu sudah merasa tentram dengan hal itu, maka lemparkanlah kail dan perangkap syahwat kepadanya. Lalu seretlah dia kepada kalian. Kalau hawa nafsu itu sudah bersatu dengan kalian untuk melawan hati, itu berarti kalian telah menguasai pos mata, telinga, lidah, mulut, perut, tangan, dan kaki. Coba, kalau ngomong strategi, mereka strateginya kompak bener. Gitu ya, jadi dicari nih, perkara yang paling dicintainya apa. Makanya kita lihat di surat Al-Fajr, ya ayat 14-15. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau lagi dikasih kelapangan rezeki, dinaikin derajatnya, dia bilang apa? Allah lagi memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, sebaliknya kalau lagi disempitin rezekinya dikasih ujian, dia bilang, ah, Allah lagi lupain aku. Allah lagi nggak sayang. Padahal di sini dibilang, kadang-kadang yang kita cintai datangnya dari setan. Ya, apa-apa yang dicintai dari hati kita, dapat duit, dapat ini, dapat itu, bisa jadi dari setan. Setan tahu nih kita lemahnya di situ. Dia orang solehah nih, dikasih ini nggak tergoda, itu nggak tergoda, ada lawan jenis ngajak ngomong dia nggak tergoda, gimana tergoda nih? Oh coba di harta, di harta nggak tergoda, dia pasti ada, jadi akan cari, dia akan dicari oleh si setan ini. Maka jagalah pos-pos ini sebaik-baiknya. Jika musuh bisa masuk ke hati melalui pos-pos tersebut, pasti hati akan terbunuh, tertawan, atau minimal terluka parah. Jangan abaikan pos-pos tadi dan jangan biarkan ada pasukan masuk dari pos yang menuju hati tersebut. Kalau kalian merasa tidak mampu mempertahankannya dan akan kalah, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh agar pasukan tadi melemah hingga dia tidak mampu mencapai hati. Kalaupun berhasil sampai, mereka sudah berada dalam keadaan lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi artinya, walaupun gitu ya,
godaan depan mata, syahwat juga lagi dekat sama kita. Apa maksudnya? Pengen nilai-nilai, pengen rebahan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya sunnah itu kan, amalan sunnah itu kan ibadah yang dilakukan, kalau nggak dikerjain nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Makanya eh, kadang-kadang kalau lagi semangat semangat, kalau lagi lepas lepas. Nah, kaidahnya biar kita nggak jadi orang yang futur dari kejauhan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau nggak bisa kamu kerjain semuanya, paling enggak jangan dilepasin semuanya. Jangan dilepasin seluruhnya. Udah biasa nih sholat tahajud nih, dua, 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 misalnya 6. Tambah witir 2, 1, berarti 9. Atau lagi capek banget, ngantuk banget, males banget. Gimana? 2 aja nggak apa-apa. Capek, 1 juga nggak apa-apa. Capek juga, tahu caranya. Biar nggak terhitung sebagai orang yang lalai. Bangun, duduk dulu, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Terus baca itu 10 kali. Tidur lagi. Itu terhitung insya Allah nggak akan dimasukin ke golongan orang-orang yang lalai. Jadi setan bisa lihat tuh, ih ini orang udah gue bikin males juga, masih berusaha juga dia gitu. Dan Allah pun ngasih jalan. Ya, nggak bisa ngerjain seluruhnya, jangan tinggalin semuanya. Ya, jadi di sini Masya Allah, kalaupun dia udah masuk ke hati kita, dia udah lemah, maka nggak akan mempengaruhi hati kita banget. Maka insya Allah teman-teman yang udah biasa bangun malam kan pasti suka merasa, kalaupun mau terusin tidur, tapi nggak akan tenang tidurnya. Tidur aja, tapi belum sholat nih, tapi belum sholat nih, kayak gitu misalnya. Bener nggak? Winda, bisa nggak Win, kalau tidur sebelum sholat Isya? Capek banget nih, pasti kebangun. Karena udah alam bawah sadarnya merasa, aku belum sholat. Gitu. Insya Allah seperti itu ya. Pimpinan musuh tadi berkata, jika kalian telah menguasai pos-pos penjagaan tadi, maka cegahlah pos mata dari mengambil ibroh. Apa maksud itu? Ketika kita lihat sesuatu, tulisan, atau kita lihat kajian, video, segala macam, mata kita lihat aja udah. Atau kita scroll lagi. Kenapa? Kita nggak berniat mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Gitu. Jadi cuma lewat aja depan mata. Itu maksudnya ya. Kalau setan udah menguasai pos-pos penjagaan tadi, maka pertama yang akan dicegah dari mata kita biar kita nggak ngambil pelajaran dari apapun yang kita lihat. Selalu aja lempeng aja ngelihat. Jadikan pandangannya pandangan birahi dan hawa nafsu. Kalau dia mencuri-curi pandangan ibroh, maka rusaklah dia dengan pandangan kelalaian dan syahwat. Jadi kalau dia setiap melihat, dia selalu aware gitu ya untuk ngambil pelajaran. Tapi ini enggak, gara-gara si setan tadi, maka kita dia jadiin pandangan itu penuh kelalaian dan syahwat. Apa syahwatnya? Maksudnya apa? Eh, Entah ketika ngelihat pengennya bergunjing kah, ketika ngelihat pengennya ngejulit kah, gitu. Itu orang ini nggak nyangka ya, iya amit-amit astagfirullahaladzim gitu. Walaupun kan kata-kata kita penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Iya Bu, Ibu Mima, gak nyangka kan Bu ya, ih astagfirullahaladzim dan subhanallah gitu. Benar nggak? Julidnya tetap berasa walaupun dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat, lebih mengena dan lebih ringan untuk mata. Perhatikanlah pos ini, karena darinya kalian akan mendapatkan keinginan kalian. Sungguh tidaklah aku merusak anak Adam dengan perkara yang lebih hebat daripada pandangan. Kayak bener kan? Pandangan pertama kan kayak gitu. Orang udah tahu banget tuh yang namanya pandangan itu berefek kemana-mana. Dengannya aku menanam benih syahwat di hati. Jadi dari mata turun ke hati, itu benar juga. Ini ulama juga ngomong. Udah ke hati diapain? Disiram dengan angan-angan. Terus menerus dipanjangin angan-angannya. Ya kan? Dan menjanjikannya hal yang muluk-muluk. Hingga semakin kuat hasratnya. Selanjutnya aku giring hati dengan kendali hawa nafsu hingga dia pun keluar dari ismah. Apa ismah? Terjaga dari dosa. Jadi udah, ya lepas deh penjagaannya kayak gitu. Janganlah kalian meremehkan urusan pos mata ini. Rusaklah dia semampu kalian. Tuh kata bosnya si setan tuh kepada anak buahnya. Remehkan kedudukannya di hadapan hati dengan mengatakan,
betapa tingginya nilai pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Sang Pencipta, memperhatikan keindahan dan keelokan ciptaannya yang memang diciptakan. Jadi kita tuh dengan kata-kata yang katanya indah, padahal itu fitnah. Ih, maha besar Allah ya bikin orang seganteng itu. Nah, nonton drakor mah nonton aja, nggak usah pakai mengagumi si Ono si ininya, begitu ya. Ya, keren banget ya, maha suci Allah, keren banget Allah dah, yang memang menciptakan sebenarnya gitu dah. Allah tidak menciptakan kedua matamu sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan kecantikan agar terhalangi dari pandang. Jadi itu bisikan-bisikan di hati dia begitu tuh ketika dia menggunakan matanya. Jika kalian mendapatkan seorang yang ilmunya sedikit dan akalnya rusak, maka katakanlah kepadanya, wujud alam ini merupakan salah satu fenomena al-haq. Nah, salah satu interpretasinya. Lalu ajaklah dia kepada paham manunggaling kawulagu. Jadi ini ngajak orang berpikir tentang Allah, tadabbur alam sebenarnya awalnya, tapi lama-lama dia merasa kayak menyatu dengan Sang Pencipta. Orang-orang siapa nih? Orang tasawuf, tasawuf yang salah ya, yang bilangnya wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba kayak gitu. Nauzubillah. Janganlah merasa puas dengan tingkat kesesatan di bawah itu, sebab dengan kesesatan ini mereka menjadi saudara kaum Nasrani. Perintahkan pula pada untuk beribadah, bersikap zuhud di dunia, menjaga kesucian diri. Selanjutnya, jadikan dia sebagai umpan untuk merekrut orang-orang bodoh. Inilah perwakilanku yang paling dekat dan tentaraku yang paling besar. Bahkan aku termasuk di antara tentara dan penolongnya. Jadi ada nih orang-orang kayak gini. Apa? Yang jadi kayak rahib gitu, nggak mau nikah, gitu kan, ngambil sengsara di dunia. Padahal kalau jadi orang Islam tuh nggak juga nggak harus mengambil jalan sengsara. Zuhud itu bukan seperti itu, gitu. Dan Allah juga paling demen kalau melihat nikmat itu ada jejaknya pada si hamba. Itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau nanya dulu. Ini bab 44 nih, ini banget ya, panjang ya, Masya Allah. Dari tadi juga masih di situ-situ aja ya. Panjang kali lebar. Ayo nih, pada bengong atau nyimak atau gimana nih? Nyimak lah ya pasti. Kalau kalau emang gak nanya, kita lanjut. Tadi Lanjut, baru lanjut. pos mata ya. Jadi teman-teman nih perhatikan nih, kita udah mulai membicarakan pos-pos yang memungkinkan masuknya setan. Jadi dia tinggal milih. Kita ini, saya kah, Winda kah, Bu Mima, Aisyah, Mbak Abdia, Mbak Aulia, Nia Damayanti, Mbak Wiwi, Mbak Rizky, Mbak Eli, Gina, Mei, Mbak Prita, Buki, Mbak Mila, Mbak Heni. Kelemahan kita pasti beda-beda. Gitu. Ada yang cuma ngelihat hati tetap teguh, si Winda nih. Baik biar kata kanan kiri dilihat sel, 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 sel. Wah dia teguh pendirian dia. Enggak, gue nggak mau belanja, nggak belanja. Ada yang lapar mata, beli. Itu contoh receh lah ya. Contoh betapa mata itu awal. Nggak kena lewat mata, ada lewat telinga. Mungkin lewat mata dia sabar ya telinga. Win, lo tau nggak sih Win, bla 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 bla. Langsung emosi jiwa si Winda. Berarti dia kelemahannya di telinga. Ada yang kelemahannya di mana lagi? Di lisan, di tangan, di kaki kayak gitu. Itu pos-pos ya yang harus kita waspadai. Sekarang yang ke poin 45 apa? Menjaga telinga. Tadi udah pandangan, sekarang telinga. Oke teman-teman, perhatikan nggak ketika kita minta sehat, yang kita minta tiga ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, aku minta sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Karena dua ini nih yang ibaratnya eh, penentu banget gitu. Ya. Selanjutnya musuh tersebut berkata, cegahlah pos telinga agar dia tidak dimasuki hal-hal yang merusak urusan kalian. Jadi jangan sampai nih strategi mereka, usaha mereka rusak gara-gara telinga ini gitu. Gara-gara telinga nggak mau ngedengerin hal-hal yang kira-kira harusnya bikin dia emosi. Enggak, udah bodo amat gitu.
Maka mereka justru nguatin pasukannya, berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang memasuki telinga selain kebatilan. Jadi makanya ada pepatahnya ya, dibilang masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan, kalau dinasihatin. Nah itu juga strategi setan itu. Yang baik-baik nggak usah masukin, keluarin lewat kiri. Yang bisik-bisik ke kanan, keluarin lewat kiri. Yang bisik kiri, keluarin lewat kanan gitu. Tapi kalau yang batil-batil meresap. Nah ini saya mau tanya teman-teman. Berita-berita itu kadang yang nempel, kebanyakan yang langsung nempel ke kita tuh yang positif atau yang negatif? Yang gampang nempel. Yang negatif. Gak kedengeran Mbak ini. Yang negatif, Negatif kan? Yang lebih cepat nempel yang negatif. Makanya ketika kita lagi minta sama Allah, kita juga tanpa sadar, yang kita sebutnya negatif juga. Ya Allah, jangan sampai suamiku kawin lagi. Jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Ngomongnya jangan sampai. Tapi berarti yang tersebut negatif terus. Coba kita rubah. Ya Allah, ya Rob, jaga suami hamba. Ya Rob, jaga anak-anak hamba. Ya Rob, kayak gitu loh. Kita minta begitu. Seperti halnya orang-orang yang dengar, orang-orang yang paranormal yang ngeramal kan. Padahal dari 10 yang dia sebutin paling satu yang nyangkut yang beneran kejadian. Tapi itu juga bikin orang takjub gitu loh. Ya, jadi itulah intinya kadang-kadang kita tuh cepat nempel berita yang negatif ketimbang berita yang positif. Nah, kemudian hal ini akan terasa ringan dan indah bagi hawa nafsu kalau dia itu ya apa kalau yang kebatilan gampang masuk. Pilihlah kata-kata yang paling manis dan paling mempesona pikiran dan campurkanlah dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Lalu lontarkanlah kata-kata tersebut. Contohnya apa yuk? Ayo Win, dia dari kelas tauhid nih. Kata-kata yang kedengarannya indah, kayaknya ngebela banget, padahal salah banget. Terima kasih wahai diri. Nah, aku bertahan juga karena anak-anakku, ya kan? Jadi itu kata-kata tuh katanya indah. Terus bentar kalau dibilangin, nggak boleh kayak gituin, itu kan terima kasih sama Allah. Emang kok nggak boleh mengapresiasi diriku sendiri? Siapa yang ngomong tuh setan lagi? Dasar itu orangnya kagak mau ngeliat. Kamu tuh wajar loh mengapresiasi diri kamu. Kamu udah selama ini udah sabar banget. Gak ada. Sekarang dibungkusnya namanya self reward, Ya, self reward. Itu kan, nggak ada bisa Alam kayak semesta kamu. mendukung. Gimana? Alam semesta mendukung. Nah, iya. Mustakung. Nah, Kalimat yang diawali dengan untung. Oh ya Mbak Nia Damayanti, ya monggo silakan Mbak. Iya, ini. iya, afirmasi begitu Mbak Eli. Afirmasi itu kalau nggak pakai tatakan Quran ngeri kan? Betul nggak? Saya bisa jadi seperti ini karena bla 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 bla. Biasa yang ngomong itu siapa ya? Motivator. Lagi rame juga yang tentang magnet. Nah, rezeki yang pakai metode apa tuh? Sefir. Gimana tuh? Gimana? Nggak tahu gimana tuh. Oh, save ya. Begini. Iya, ini pernah dengar udah lama tuh. Ketok Iya, semua diketok Assalamualaikum gitu. Iya, yang yang dipukul-pukul ya, dipupuk gitu. diketok-ketok. Iya. Kalau dalam rukyah itu juga sebenarnya kan kalau kata mereka membuka energi apa sih apa titik-titik cakra ya. Itu tuh titik-titik emang tempatnya setan juga senang berdiam di situ yang kita ketok-ketok itu, Mbak. Gila ya. Iya, cuman kan nggak spesifik buat rezeki ya, Om. Maksudnya gini loh, mungkin benar ya bahwa itu kan dalam ruqyah, dalam apa sih istilahnya menormalisasi sistem saraf yang banyak traumanya itu mungkin metodenya benar ya, Om. Cuma terus dikaitin sama rezeki dengan afirmasi aku berharga hari ini aku gitu-gitu loh, Om. Jadi Nah, iya. kayaknya pendek banget urusan rezeki Allah tuh cuman dengan seperti itu ya gitu. Itu ramai banget sampai aku ditanyain orang ini tuh gimana. Emang tuh kapan, Baris? Jadi emang lagi rame Om. Jadi yang jadi kan ternyata itu ada Udah lama itu. trainingnya. Iya dan ada trainingnya, orang yang udah training dapat sertifikat. Nah dia Iya, itu benar-benar. menginfluence orang lagi. Nah masalahnya tuh yang melakukan itu orang-orang yang pakai jilbab, ada yang jilbabnya panjang, syar'i gitu, ada yang ya biasa aja. Tapi maksudnya jadi rame itu karena semakin banyak orang yang training itu dan dia tuh ngajak orang. Jadi setelah dia selesai training,
Terus dia ngajak orang untuk mempraktekkan ilmunya, jadi challenge lah selama 2 minggu, apa lah, jadi semakin banyak. Jadinya gitu loh, Itu Om. itu strategi Em. setan kan. Kalau lo udah, ajak yang lain juga. Kan gitu. Itu udah tahun berapa ya, Win ya? Yang kita sampai diblokir sama orang itu kan. Dari Malaysia waktu itu si siapa namanya Au Murad yang bawa ituan. eh Save itu ya. iya. Transparan. Mm-mm. Iya kan dia yang Om, bawa. Kalau kalimatnya mirip dengan kalau kita rukyah gitu, Om. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Iya, Iya, iya benar-benar. Itu afirmasi harus kan. diulang-ulang. Heeh, itu katanya harus diulang-ulang sambil kepalanya diketok-ketok. nah Win, walaupun teman kita tahu, Win. Tahu gue tahu jadi yang lu maksud siapa. Ini nggak mau jadi keluar aja mulut gue. nah betul. Jadi ini talbisul haq bil batil ya, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kelihatannya memang benar kita emang harus ridho, tapi kan kalau dalam kalau dalam Islam ada tracknya juga, ada caranya yang benar gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau orang awam jadi merasanya apa sih yang salah orang kita lagi berusaha untuk ridho kok. Tuh, cuman bahasa kita ngapain pakai ketok-ketok kan gitu kan. Kalau di Islam kan Enggak sih, kalau kalau aku bukan masalah ketokannya sih. Jadi dia mempercayai segala sesuatu terjadi karena keyakinannya dia, kerja mm, kerasnya dia, mm, apa. Jadi gue tuh effort effort banget nih gue untuk yakin tuh gue effort banget gitu kan. Yakinnya gimana? Itu dengan ketok-ketok tadi aja gitu. Terus juga meyakinkan orang lain bahwa gue bisa. Dia juga bilang kalau apa lu bisa bantu, lu bisa sembuh kalau lu bisa bantu orang lain lagi. Lu bisa oke kalau lu bisa gitu. Aku pernah Nah, diajak iya, teman Namila tuh, tuh, teman-teman setuju. Namila tuh, Namila. Terus terus kan pada sharing ya ya, yang meresahkan tuh gini loh, pada sharing dan ya qadarullah tuh memberikan rezeki gitu. Jadi yang komen-komen itu semakin menguatkan bahwa hal itu benar gitu loh. Iya, Jadi iya kayak, iya benar. aku Tiba-tiba kok pada aku tajir jadi semua. dapat ini loh, dapat project, aku dapat project, terus tiba-tiba aku ini dan itu banyak banget kan. Maksudnya emang Jadi ujian banget ya buat kita gitu yang membaca betul. jadi dan cocok logi Dan deh tuh, cocok dan loginya itu dan yang bukan dan bukan dibuat. mustahil loh yang komen-komen itu juga maaf banget bukan mustahil ya setan-setan berwujud manusia ya kan kita nggak tahu loh yang penting apa yang penting kelihatannya heboh rame terbukti kan gitu kan jadi orang pada iya akhirnya kan. coba Mm-mm. itu aja berhasil ih, banyak banget yang udah buktiin gitu contoh kayak orang berobat juga banyak yang sembuh ke situ nah banyak seperti itu ya jadi emang yang namanya iman tuh subhanallah ujiannya masya Allah ya jadi kita itu tadi ujian kita dari pos mata ngelihat ini kan Mbak Rizky melihat banyak yang berhasil nggak tuh banyak yang ini alhamdulillah ya jadi di sini subhanallah jadi teman-teman udah tahu ya bahasa-bahasa ini ya yang katanya terasa ringan dan indah bagi hawa nafsu kata-katanya manis dan dipilih mempesona pikirannya apabila kalian ternyata condong kepada kata-kata tersebut datangkanlah kata-kata yang serupa akan terus ada tuh ya setiap kalian dapati bahwa dia menganggapnya baik maka buatlah dia mengingat-ingatnya terus subhanallah berhati-hatilah jangan sampai pos ini dimasuki oleh firman Allah, sabda Rasulnya, ataupun ucapan para pemberi nasihat. Jangan sampai gitu. Makanya orang kayak gitu, kalau udah terpesona, yang menempel, ketika dinasihatin, hawanya kan kesel kan. Gitu kan. Nah, iya dah, pemilik kapling surga, digituin. Jadi yang solihah, alhamdulillah ya. Nah, di sini, cegahlah dia. Ya, kalau sampai itu terjadi, kalau kalau kalian nggak mampu mencegah semua ini, maka cegahlah dia dari memahaminya. Ibaratnya kalau lo nggak sanggup nih bikin orang tuh batal, nggak apa, bikin telinga itu jangan sampai kena bisikan-bisikan nasihat. Tahu dapat nih, ya udah nggak apa-apa, terlanjur deh. Tapi paling enggak cegah nasihat itu biar jangan sampai nempel ke hati dia. Coba. Jadi standby banget setan itu, ya. Jangan sampai cegahlah dia dari memahami, merenungi, dan mengambil pelajaran darinya. Baik dengan cara masukkan kebalikan dari ucapan-ucapan tersebut maupun membesar-besarkannya hingga terkesan bahwa dia terhalang darinya. Dan tidak ada jalan untuk mencapainya hingga dia menganggapnya sebagai suatu beban yang berat bagi jiwa yang hendaknya tidak tersibukkan dengannya. Bisa juga dengan cara merendahkan ucapan-ucapan tadi. Lalu katakanlah bahwa harusnya dia tersibukkan dengan perkara yang lebih tinggi, lebih menakjubkan, lebih mulia menurut kacamata manusia, dan lebih banyak lagi yang menerima. Jadi pokoknya saran tuh strateginya banyak banget lah. Entah dia dibikin nerima banget, atau dibikin gak nerima banget.
gitu ya. Adapun kebenaran adalah hal yang harus diabaikan. Orang yang mengucapkan kebenaran adalah orang yang menempatkan diri pada permusuhan. Oleh karena itu, raih keuntungan dalam pandangan manusia lebih utama untuk dikedepankan. Atau gunakanlah cara-cara lain semisal ini masih pesan-pesannya iblis ke anak buahnya ya. Kalian masukkanlah kebatilan kepadanya melalui setiap celah yang tidak ditolaknya dan terasa ringan untuk dia. Jadi biar dia nggak berasa gitu loh. Serta keluarkan kebenaran darinya melalui setiap celah yang dibencinya dan terasa berat untuknya. Jika kamu ingin tahu hal ini, maka lihatlah saudara-saudara mereka dari kalangan setan manusia. Jadi kalau udah nggak bisa nih mereka, coba lihat saudara-saudaranya yang kira-kira karakter mirip-mirip sama setan gitu loh, gitu ya. Jadi nggak usah kaget ya kalau ada manusia kayak setan nih dibilang begitu. Ya, lihatlah saudara-saudara mereka dari kalangan setan manusia. Bagaimana mereka menggelari amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebutan mengerjakan perkara-perkara sia-sia. Ini ada orang kayak gitu kan. Ngapain sih lo ngurusin orang aja? Itu beragama itu hak pribadi masing-masing. Emang hak pribadi, emang. Tapi kalau ketika saudara kita lagi salah pemahaman, kita harus nasehatin. Gitu loh. Ya. Kemudian bikinlah dia itu mencari-cari pokoknya kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar kasih kasih mereka sebutan bahwa mereka tuh lagi mengerjakan perkara yang sia-sia, mereka lagi cari-cari aib orang lain, menceburkan diri ke dalam bencana yang tidak sanggup dipikulnya. Dakwah itu susah tahu kayak gitu kan, seperti misalnya amar ma'ruf nahi mungkar kayak Prita nih, lebih gampang ngajak orang kepada kebaikan atau mencegah orang melakukan keburukan? Mencegah orang dari keburukan, Ustazah. Lebih susah. Iya, kalau buat saya. Betul. Kalau ngajak kebaikan mah gampang. Ngaji yuk. Ini ada Iya, kajian yuk. orang nggak Iya. akan, orang nggak akan tersinggung kan. Coba kalau misalnya kita lagi nasihatin, tuh anak lo tuh eh, tiap malam yang datangin ke jam 11 malam gitu, agak boleh. Pasti nggak suka, ya nggak? Ngapain sih lu urusan orang lain? Urusin Nah, aja diri lo sendiri udah benar apa belum? nah begitu. Ketimbang, punya anak gadis kan ya, dia sekali ikut kajian remaja, masih lebih enak. Walaupun dia nggak mau. Tapi ketimbang kita bilang, naik mungkar, susah. Gitu. Itu ya, Karena makanya kayaknya jarang. kalau kayak gitu tuh apa ya? Ada ego yang kesentil gitu, Ustazah. Bahasanya ego kesentil, bahasa kitab Adawa-dawa syahwatnya kena gitu ya. Nah, nah iya iya. Hmm. Jadi apa namanya eh apa namanya di sini tadi, makanya jarang banget dai yang berani ngambil nahi mungkar. Contoh kayak siapa? Maaf, Habib Rizik kan ngambil nahi mungkar kan, musuhnya banyak nggak? Subhanallah kan. Banyak banget. Hmm. Bukan berarti yang dai-dai kita yang nggak ngambil nahi mungkar terus lantas mereka nggak bagus, enggak. Cuma memang pada akhirnya memang sedikit yang mengambil eh, jalan itu karena subhanallah gitu ya. Apalagi zaman makin semakin berat banget, setannya makin merajalela, setan manusianya makin jahat-jahat banget, sampai setan yang beneran minder gitu kan. Ya enggak Win? Aduh, astagfirullahaladzim, kita lihat nih hari Kamis nih, alhamdulillah ya. Nah, kemudian kalau kata si iblis ini ya, eh apa namanya tadi? Kalian masukkanlah kebatilan kepadanya melalui setiap celah yang tidak ditolaknya dan terasa ringan untuknya. Keluarkan kebenaran darinya melalui setiap celah yang dibencinya dan terasa berat untuknya. Jadi, dia akan nolak kebenaran. Kenapa? Ah, ngapain sih lo jadi Tuhan buat orang lain? Kayak gitu. Jadi kesannya benar tuh kalimat itu. Ya, jadi dibilang lihatlah saudara-saudara mereka dari kalangan setan dari kalangan manusia, bagaimana mereka menggelari amar ma'ruf munkar dengan sebutan mengerjakan perkara yang sia-sia dan sebagainya, melemparkan fitnah di antara manusia dan semisal. Jadi makanya juga ada yang bilang gini, kalau pengen tahu mana ulama yang benar, lihatlah siapa yang paling banyak kena panah-panah fitnah, ya paling banyak panah-panah menuju ke dia itu insya Allah tuh ulama yang benar justru. Mereka meremehkan orang-orang yang mengikuti sunnah dan menjuluki sifat-sifat Allah yang disebutkan olehnya dan Rasulnya dengan julukan mujassimah. Ya paham yang meyakini Allah memiliki jasad dan anggota badan. Kalau nggak mujassimah, musyabbihah. Ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan takyif mempertanyakan bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah. Ini orang-orang filsafat yang ngeri.
makin mereka belajar, makin mereka tersesat. Mereka menamakan ketinggian Allah di atas makhluknya dengan sifat istawa di atas arasnya, dan terpisahnya Allah dari segenap makhluknya sebagai tahayus. Gitu ya, tahayus itu nih dari bawah ya. Nanti penjelasannya teman-teman baca sendiri. Mereka menamakan turunnya Allah ke langit dunia sekaligus perkataannya, barang siapa yang minta kepadaku pasti akan kuberi dengan gerak dan perpindahan. Jadi maksudnya gini, memang ada kalimat Allah tiap tengah malam Allah turun ke langit dunia. Tapi mereka menerjemahkannya benar-benar begitu. Kayak sosok yang benar-benar turun terus mau ya kayak sinterklas gitulah. Nauzubillah kan beda gitu ya. Kiasannya sangat-sangat receh banget mereka. Mereka menafsirkan sifat tangan, wajah, dan lain-lain yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dengan anggota badan. Mereka menamakan sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah, dengan hawadis. Apa? Yang baru, yang cuman makhluk yang punya. Kalau Allah mah udah dari dulu gitu loh. Ya, hawadis itu sifat-sifat yang baru. Allah kan azali. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah udah ada duluan gitu. Mereka menamakan sifat-sifat zat Allah dengan a'rad atau karakter. Selanjutnya, dengan alasan ini mereka menafikan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi mereka dengan kata-kata, ih, kita nggak mengagukan Allah kalau kayak gitu. Masa Allah mencintai sih? Masa Allah melihat? Wah, Allah terlalu agung untuk disifati seperti itu. Kelihatannya benar omongan begitu. Tapi kan kalau emang udah ditetapkan sama Allah, ya jelas lah. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya kita. Buktinya apa mendengarnya Allah? Kalimat yang kita nggak ucapin, pun Allah tahu. Apa buktinya? Di surat apa itu? Ketika Rasulullah SAW eh, menanyakan kepada Zaid bin Harisah ya waktu dia mau cerai sama Zainab, kan Rasulullah bilang, kamu nggak kepikir untuk mempertahankan rumah tangga kamu nih, kata Rasulullah. Padahal ucapan Rasulullah apa? Biasanya Win ya nasihat orang kepada orang yang mau berpisah pasti kan dimediasi gitu kan. Kalimat Rasulullah, kamu nggak pengen mempertahankan, baik nggak? Ucapan Rasul baik kan? Tapi Allah bilang apa? Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kamu. Apa kata Allah? Allah tahu Rasulullah tuh suka sama Zainab. Tapi bukan berarti Rasulullah munafik ya, bukan berarti Rasulullah terus lantas apa namanya gimana gitu. Tapi tetap Rasulullah kan mengatakan pertahan aja kalau bisa pertahankan. Katanya apa nggak bisa dipertahanin kan? Pada akhirnya karena Allah tahu bahwa Nabi pun ternyata memang ada minat kepada Zainab binti Jahsin ini, pada akhirnya Allah yang menikahkan mereka. Makanya itu kebanggaannya Zainab di antara istri-istri Rasulullah yang lain. Kalian tuh ya, kata Zainab. Tuh cewek tuh ya, dari dulu udah orang gitu ya. flexing. Ya, Zainab ngomongin kayak iya, sunnah apa fiturnya cewek dari dulu memang begitu, demen banget. Apa bahasanya? kompetitif. Gue lebih unggul dari lu kayak gitu loh. Kalau kalian dinikahkan apa namanya oleh orang tua kalian, aku dong akad nikahku sama Allah langsung. Subhanallah ya. Jadi emang itu ya, masya Allah ya. Islam itu sebenarnya semakin kita memahami, semakin kita kenal Rob kita, Nabi kita, dan kenal siroh-siroh para kita malah bangga kita menjadi hamba Allah. Kalau sekarang pada gaya-gayanya, nanti dong gue mau dipanggil Allah. Sama lu juga dong gitu. Ya Allah, serius. Emang lu mau dipanggil siapa lagi? Endingnya gitu. Iya, makanya bilang kita sama Ustaz Abdul Somad kan. Ma ibu pengen kan masuk surga, pengen. Tapi mau duluan, katanya. Diem. Tadi katanya pengen. Kan? Duluan Gida, duluan depanan boleh gue belakangan gitu ya. Mah, mau kan masuk surga? Mau. Nggak mau jawab deh, sekarang udah tahu ntar ujungnya. Duluan nggak Takut buktinya. jebakan Batman ya Bumi Maya. Gitu kan. Jadi di sini ya, jadi ada kaum golongan yang menganggap bahwa sifat-sifat Allah itu ada yang mereka tolak sebagian. Padahal kalau kita orang beriman, sami nawa atau nah udah, kalau emang Allah udah sifati diri dengan sifat seperti itu ya kita harus mengimani gitu ya. Mereka menipu orang-orang bodoh dan lemah akal dengan menyatakan bahwa konsekuensi dari penerapan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya adalah menuntut ditetapkannya hal ini. Mereka menyamarkan sifat taktil. Jadi mereka nggak kelihatan nolak gitu loh. Tapi mereka berdalih dengan Allah itu terlalu agung untuk dikasih sifat seperti itu. Gitu. Ya, akibatnya mayoritas manusia, yaitu orang-orang yang lemah akalnya, akan menerima hal ini dari satu sisi dan menolaknya dari sisi yang lain.
Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi ke teman-teman gak usah kaget ya. Kalau ada manusia jahat, ya kejahatan banget, sudah sejak dulu. Ya, Allah Ta'ala udah menegaskan. Memang musuh kita itu, musuhnya nabi dan orang beriman itu ada yang dari kalangan manusia dan ada yang dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini pahamin banget nih Al-An'am 112. Kalau nanti mungkin mau nasihatin Gen Z-nya nih, ya ini tadi nih. Mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Allah Ta'ala menamakan perkataan yang disebutkan dalam ayat di atas dengan zuhruf, perkataan yang indah. Walaupun sebenarnya perkataan tadi batil. Karena apa? Pemiliknya menghiasi ucapan tersebut dengan semampunya. Lalu melontarkannya kepada pendengaran orang yang tertipu hingga akhirnya orang itu terpedaya. Maksudnya, setan yang menjaga pos telinga memasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan membahayakan seorang hamba. Dia juga menjaga agar perkara yang bermanfaat tadi tidak masuk ke dalamnya. Kalaupun masuk, udahlah, dia akan berusaha untuk merusaknya. Jadi kayak kan gitu ya, kenapa seorang motivator gampang banget dapat pengikut? Karena itu tadi, pos-pos telinga sama mata terpengaruh. Apa? Kan namanya kita kalau lihat lihat orang berbicara dengan kepintarannya berbicara kan udah gitu pakai slide-slide yang mengagumkan, kemudian pakai musik-musik, benar nggak? Apa kabar semuanya? Iya. Sehat. Jeng. Allahu Akbar kan gitu. Udah gitu good looking. Apa lagi, ya kan? Good Bisa looking, aja katanya, tek-tekan namanya. aduh subhanallah udah jangan terpedaya sama penampilan ya. Terus Ya kan jarinya, dia Ustadz Mata Elang, tau nggak lu? ya, Ustadz Mata Elang. terus jarinya pakai apa namanya? Cincin tasbih begitu. Subhanallah. Ya ini saya tidak menyindir siapapun karena ini atribut yang memang banyak orang pakai. Jangan sampai kita ketipu sama hal seperti itu. Pokoknya kita belajar biar apa? Biar kita nggak sampai terpedaya dengan kata-kata yang katanya manis, Islami, tapi menjerumuskan. Semoga Allah Ta'ala tetapkan hidayah untuk kita ya. Allahumma sabit kulubana ala dinik. Amin. Wiwi, apa kabar Wi? Dia maju Wi dari tadi Wi. Ustazah mau nanya, Ustazah. Siapa yang mau nanya? Mbak Pria, monggo. Itu bukan nanya, hanya ingin memperjelas aja. Tadi yang kata sistem ketuk-ketuk itu, karena pernah dalam satu sesi terapi di anak saya itu, saya dapat gitu metode kayak gitu, cuma afirmasinya itu enggak yang seperti yang tadi gitu. Jadi cuma kita disuruh berzikir aja gitu, istighfar, terus la haula wala quwata, seperti itu. Gitu. Apakah itu juga dibenarkan atau tidak gitu? Kalau memang kalau tidak ada kata afirmasi yang lain, cuma itu aja, suruh berzikir aja gitu. Itu gimana Ustazah? Baik, pertanyaan bagus ya. Pertama, sebenarnya afirmasi itu bahasa sekarang ya. Kalau Iya. bahasa kita mah husnuzon gitu kan. Kuatin husnuzonnya, kuatin yakinnya, kuatin sabar itu afirmasi semuanya. Satu. Kedua, belum pernah kita dengar dari Rasulullah maupun para sahabat ketika mereka berzikir sambil ketuk-ketuk. Ada nggak? Yang saya tanya itu aja. Pernah nggak kita dengar sahabat yang ketika zikir sambil begini-gini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada apa? Masalah tasbih. Yang ketika biji tasbih aja orang masih perdebatkan, tapi ada beberapa sahabat yang kalau dia berzikir dia pakai biji-biji dikumpulin. Itu bisa. Nah, kalau yang ngetuk-ngetuk ini nggak ada, nggak usah kita ikutin. Takutnya, gitu kan. Ketika kita melakukan hal yang sebenarnya memang ini sunnah, yang memang Rasulullah ajarin, tapi cara kita nggak benar, nanti jadi salah. Kayak orang puasa. Puasa emang Nabi ngajarin puasa. Senin Kemis misalnya. Oke, pas hari Senin memang pas hari Senin. Tiba-tiba tapi niatnya puasa hari lahir dia. Salah juga kan. Jadi itu tadi Mbak. Kalau misalnya tadi gini Mbak Rizky, maksud saya tadi ngomong masalah ketuk-ketukan tadi ini maksud dalam ruqyah itu pun itu kayak kita ngebuka pintu buat jin masuk sebenarnya gitu ya. Karena dalam ruqyah titik-titik yang diketuk-ketuk itu juga ternyata titik-titik 9 titik kalau nggak salah ya 9 titik itu 9 spot yang memang jin sukain untuk berdiam dalam
tubuh kita. Sini nih, sini, ya kan? Terus di dada kalau nggak salah ya, di ini yang leher. Itulah. Itu maksudnya. Terus kalau bahasa mereka yang pakai ngomong cakra-cakra itu kan kata mereka 9 titik cakra ya. Nah, itu maksud saya pas di rukyah, pas dalam dunia rukyah pun ternyata di situ dikasih tahu bahwa itulah spot-spot tepat favoritnya mereka. Astagfirullahaladzim, itu kan spot yang kalau lagi save itu diketuk-ketuk. Itu saya mikirnya gitu. Jadi saya kan sempat ikut save duluan, baru saya ke rukyah gitu kan. Jadi nyambung deh tuh ilmunya gitu. Cuman yang saya nggak tahu, Itu juga titik sunnah bekam tau. nah kan, iya kan, Iya. narik darah kan, Iya. iya karena Orang di sini tempat bertemunya jin di sini, ya nah makanya itu titik sunnah. karena setan itu Kalau bekam di sini tuh enak banget, plong banget. iya berjalan di aliran darah. Kenapa bekam di situ? Kenapa juga ketika Rukia dikasih tahu ini tempat spotnya jin? Kenapa saya pakai ngetok ini? Jadi takutnya ini setan lagi nih Mbak Bia yang bikin tipuan. Kalimat kita kalimat zikir, tapi di sini kita begini. Nanti maaf hati kita maaf ya, bukan kita konsen di zikirnya di sininya. Coba deh orang lain yang pada begini-gini. Itu konsennya kebagi loh. Mulut emang zikir tapi apa gini gini. Bener gak Win? Kayak Iya, kita jadi sholat. fokus. Bacaan sholat kita pasti lancar Mbak Al-Fatihah sama sholat. Tapi dia bisa aja pikiran kita mengembara kemana-mana. Seperti Iya, itulah karena orang yang melakukan tadi. fokusnya tuh di kegiatannya, fokus ketuk gitu. itu kan. Orang itu kan gak semua orang multi talent untuk abis sambil ngetuk sambil itu, jadi fokusnya kemana-mana. Nah, itulah yang bikin yang berpotensi untuk memudahkan masuknya jin ke dalam badan kita, Mbak Dia. Karena bacaan kita cuma di lisan. Udah nggak ada pakai ini nih, udah nggak pakai jiwa nih. Kita sendiri pun nggak sadar. Saya tidak bersuuzon pada mereka yang melakukan ini ya. Insya Allah saya tahu mereka semua niatnya baik. Apalagi yang memang nggak paham nih, yang anak-anak kita misalnya segala macam, pasti mereka dan mungkin ketika mereka merasakan ini tipuan, ya tipu dari setan. Pakai zikir kok. Pertanyaannya ketika kalau zikir, mana yang lebih fokus? Begininya apa zikirnya? Nggak usah pakai gini aja, kita sendiri nggak bisa menjamin diri kita fokus ketika baca sholat. Bener nggak Mbak Dia? Ya kan? Maka Nabi SAW bilang, orang siapa berwudu seperti wuduku, lalu melakukan sholat 2 rakaat, kalimat yang ketiga nih yang tadi yang dalam banget. Dan jiwanya, dan tidak sibuk berdialog dengan jiwanya selama sholat, surga untuk dia. Surga loh. Tapi susah di mana? Di kalimat ketiga tadi. Wudu dengan cara Nabi, insya Allah kita belajar bisa. Sholat 2 rakaat bisa. Yang ketiga susah. Tidak sibuk berdialog dengan jiwanya selama sholat, surga untuk dia. Sholat aja, kita aja belum tentu bisa. Benar-benar tidak sih untuk tidak berdialog dengan jiwa kita, apalagi yang lagi begini. Itu yang Mbak Bia ya. Makasih loh pertanyaannya. Bisa jadi masukan juga buat yang lain. Alhamdulillah. Iya benar. Ya. Jazakillah khair Mbak Abdia. Ada yang mana lagi? Ini lagi pada kekenyangan abis maulitan bagaimana nih? Ya, saya yang nanya kalau gitu. Ya, monggo. Itu Ustazah, masih urusan sama pegang-pegang tempat-tempat yang tadi terlarang ternyata itu ya. Mbak Heni tolong jangan membuat nge-framing ya. Ketuk-ketuk bukan pegang-pegang ya. Tahu lu baru gue ngomong apa yang dipegang-pegang sih? Iya, maksudnya itu mengetuk-ketuk atau karena ini ada lagi yang lain menyentuh, dia hanya menyentuh. Ada lagi nih atau mengelus-ngelus malah dia. Jadi bolak-balik gerakannya bolak-balik. Iya, Ustazah benar. Tapi itu dibilang benar. Sendiri, itu benar, abis responnya begitu banget. Tapi itu ada belakangnya itu certified Kemenkes. Ngomong apa ceritanya Ustazah? Apaan sih, serius? Jadi ada itu apa kayak akupuntur yang gitu-gitu tuh kan tuh. Tapi kalau itu kan ditusuk tuh kan jarum gitu kan. Kalau ini tuh ada dielus apalagi gitu-gitu oleh Ustazah. Nah terus tuh untuk dapetin satu ilmu itu gitu ya, maksudnya untuk jadi ikut pelatihan itu fasilitatornya itu mesti ujian di Kemenkes gitulah pokoknya. Jadi ada begitu. Itu gimana ya Ustaz gitu? Itu bingung saya jadi. Tapi yang dipegang arahnya benar. Kalau certified Rasulullah mah aman. Iya sih. Nah,
masalah gini, saya bukan merendahkan Kemenkesnya, maaf banget teman-teman. Ya, ya. Maksudnya gini, sekelas Imam Syafi'i rahimahullah pun beliau berkata, apa-apa yang datang dariku, boleh kau ambil, boleh kau tolak. Jadi Imam Syafi'i pun mengakui bahwa ya manusia biasa, walaupun dia ulama hebat kan, tapi beliau bilang, apa-apa yang datang dariku, boleh kamu ambil, boleh tidak, karena aku juga bisa keliru, kecuali yang datang dari Rasulullah. Jangan sampai kamu nggak kerjain, jangan sampai kamu nggak ambil gitu. Nah, maksud saya mau certified Kemenkes kek, certified presiden kek, Oke. belum tentu itu kan benar. Itu kan Ya, bahan, itulah betul. guna kita belajar ya. Biar jangan sampai kita, nah jangan taklid dan terus belajar betul. Ya, jangan sampai merasa bahwa oh ini kan certified Kemenkes, maaf ya, kecuali walaupun ini pun masih banyak yang bilang MUI itu nggak sama sama yang sekarang Menlu misalnya, walaupun ya. Tapi kalau udah sertifikat MUI misalnya, masih lebih mending ketimbang sertifikat Kemenkes. Mungkin ini kalau sertifikat Kemenkes mungkin dari sisi kesehatannya gitu ya maksudnya Mbak Hen. Medis ya maksudnya jadi itu apa proof medis gitu, medical tracknya itu ada gitu maksudnya itu. Tapi yang dipegang itu arah-arahnya kok kayak yang dibilang sama Saya tadi, kok ini tempat-tempatnya siapa gitu loh. Ada pusar juga nggak Saya? Ada. Ada ya bagian tulang belakang nggak Saya? Enggak. Kita kalau kalau dari Tibun Nabawi, jadi ntar teman-teman ntar mungkin kita contohin ya mungkin suatu saat ada metode untuk membuka ikatan-ikatan setan terutama dari tubuh perempuan. Bisa dilakukan sendiri juga. Jadi ada caranya dari tulang dada nih ya, Itu ke arah pusar. Kanan kiri ke arah pusar, tulang selangkah kanan ke arah pusar, tulang selangkah kiri ke arah pusar. Itu aja. Nah, kalau yang tadi yang sampai ke tulang belakang itu spot yang juga tempat setan biasa diem. Gitu Mbak sama Hen. bawah hidung sama dagu. Chef tadi ya. Kalau dagu saya nggak Pak di sini nih. Ya memang tempat setan di sini. Di Ya sini itu juga juga dagu juga, dipegang Mbak. itu, betul. Kenapa Mbak Hen? Itu juga dipegang. Ih, kalau di save kan maksud aneh. Tapi kalau di Ruqyah dikasih tahu maksudnya. Jadi saya bilang kok pas ya dengan yang dipegang di save dengan yang Ustadz bilang spot-spot 9 cakra itu tempatnya setan kata Ustadz juga gitu bilangnya. Kata mereka Jadi kan itu 9 cakra, titik-titik 9 cakra. Itu justru pintu masuk ke setan yang ngapain diketuk-ketuk gitu loh. Jadi kayak bahasa kayak memang apa ya? Kayak kita membuat tempat itu semakin nyaman untuk mereka gitu. Nauzubillah sama nauzubillah. Itu mungkin sumber asal kata dari Cakrawirawa itu. Nah, oh, ngeri kita kalau Lagi ngomong Hemi. sama Astri mah. baik Ya, Ustaz. Mbak Hen, pokoknya mau certified siapa kek, apapun kita pelajari dulu. Di Quran dibilang, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi Betul. jangan mentang-mentang certified Kemenkes, kita langsung, percaya. Jangan dulu, lihat dulu, ini bener nggak? Kalau secara syariat nih, gitu. Jadi ya, kayak tadi Baik saya Ustaz. ada nanya soal hipnoterapi deh kalau nggak salah mana. Hmm. Sama kayak hipnoterapi, iya. Iya, di pukul jangan lemar potongan air. Bener, bener banget. Pokoknya hati-hati banget zaman sekarang. Kalau disolak dulu batil. Makanya sering-sering banget berdoa. Allahumma adna haqqa haqqa warzuqna tiba wa adna batila batila warzuqna sutunabah. Atau kalau nggak tahu itu paling nggak di kata-kata ihdinas syirotol mustaqim. Itu benar-benar hayatun tuh. 17 kali kita minta sehari sama Allah biar ditunjukin jalan yang lurus. Insya Allah. Itu maksudnya. Biar kalau kita belajar. Nah, sama juga Allahumma inna nas'uka salamatan fiddin. Jadi kita biar selamat dalam beragama kita. Jangan sampai kita beragama tapi banyak paham-paham yang kita pikir itu agamis ternyata salah. Ya insya Allah ya Mbak Heni ya, Mbak Mila, Mbak Abdia, jazakumullah khair pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah menambah. Pasti teman-teman yang nyimak juga, oh iya iya mungkin ada yang mau nanya juga tapi ternyata terwakili. Alhamdulillah. Baiklah kalau emang udah nggak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kepada Mbak Winda Damayanti. Oh, bener nih nggak ada yang mau nanya lagi.
Hari ini ceritanya ada beberapa sahabat yang minta untuk minta kita doa bersama keresahan beliau tentang what happens in Indonesia the last few weeks gitu kan, itu bikin beliaunya merasa bahwa stresnya itu tuh bisa sampai bikin dia tiba-tiba nangis sendiri gitu kan. Beliau udah coba berusaha konsultasi dengan para psikolog dan ustazah juga gitu ya, para pemuka agama lah dibilangnya. Akhirnya timbul dengan satu kesimpulan bahwa ya kita yang bisa kita lakukan adalah ya diam-diam mendoakan orang yang kita tuju lah istilahnya gitu. Dan masalahnya aku bilang kan, tapi yang doain diam-diam tuh Prabowo, Wak. Jadi kayaknya seru bener ya gitu. Ya makanya beliau tadi cuma titip salam, boleh nggak kelasnya nanti titip doa bersama setelah selesai kajian gitu. Gimana Om? Boleh. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sama-sama. Walaupun teman-teman merasa mungkin belum berdampak, tapi pasti akan berdampak juga ke kita dan keluarga kita gitu ya. Dan memang kita harus ikut memikirkan nasib negeri kita, karena ini memang juga pasti akan berdampak kok kepada kegiatan alam yang jelas. Kegiatan beragama kita pasti akan berdampak. Jadi kita awali dengan Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma dafa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadza khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rob, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari malapetaka, dari bala, dari bencana, kekejian dan kemungkaran, dari kekejaman dan peperangan yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam negara kami khususnya ya Rob, dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Dengan rahmat-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'al hazal balada aminan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan tentram. Allahumma barik lana fi biladina waj'alha baladan aminan mutmainan warzuqna min samaratina. Ya Rob, berkailah negeri kami dan jadikanlah dia negeri yang aman dan tentram, dan karuniakanlah kepada kami rezeki dari buah-buahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, semoga Allah memudahkan semua urusan kita, semua hajat kita juga, dan semua biarkan Allah lah yang mengatur, menahan dan menentukan ya. Kita sebagai hamba Allah bisa cuma menggunakan senjata terakhir kita sebagai muslim, bukan senjata kita sebagai muslim itu berdoa. Gitu ya, teman-teman. Di kolom chat tiba-tiba ada orang. Hari ini berdampak banget
Berita, oh iya, hari ini di private social media kok asik Kiki. Iya, isinya aku marah-marah terus. Iya, aku bacalah. Kamu ngomel-ngomel sama siapa nggak jelas. Ya, semoga omelan kita, cuitan kita juga diganja sama Allah sebagai satu Amin. kebaikan. Semoga cuitan-cuitan kita berpahala. Amin ya rabbal alamin. Iya, amin, amin, amin. Baik teman-teman, sampai ketemu besok. Mari kita minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita akhiri dengan mengucap istighfar. Alhamdulillah juga doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan teman-teman.